Bigan ke Tiga. match ketiga kita, Purgatory. Here we go. Yes, memang benar ya. Apa? Lagi weekend kayak gini, pilotnya baik hati banget. Berarti ini pilotnya nggak kurang healing Enggak, lah ya. enggak. Bonusnya lagi banyak pilotnya. Jadi Bonus apa lagi tuh? happy. Lagi Good happy. mood, good Good mood. Jadi mood. pesawatnya adil banget ya dari tadi kita lihat. Iya. Jadi ini adalah salah satu keuntungan juga untuk para player yang bermain hari ini karena dengan adanya jalur rotasi pesawat yang sangat adil, so mereka bisa pergi ke drop zone manapun. Ya maksudnya persebaran map yang luas ini gitu ya. Apalagi Purgatory kan map yang lebih luas daripada dua map sebelumnya. Dan mungkin vehicle di sini akan sangat dibutuhkan, tapi kita lihat sejauh ini Lambermill kayak bakalan ada penumpukan ya. Lambermill Ya, 2 tim. dan juga kita lihat ada tim FA itu bakal ketemu sama Bigetron. Salah satu playernya, satu doang loh itu Bigetron, ada Pelukis sendirian. Ya, tapi Sisanya di atas, itu 3-1. tapi sayangnya kalau gua ngeliat dari poin, kenapa satu orangnya dia harus turun ke area pulau sebelah. Tapi di sini ternyata Rans sudah mulai masuk menuju ke area Lambermill dengan vehicle yang digunakan Iki hampir saja. Dia harus ter-take down. Masih lebih dulu bisa masuk duluan ya ke area dari Lambermill itu sendiri. Medkit Yap. juga udah dapat, tinggal dia ngelutin senjata. Udah ada healing juga dari Isco. Supaya bisa jadi lebih cepat, dan ini dari MBR harus lebih bisa memperhitungkan kapan dia bisa masuk dengan tepat ke area dari Lambermill itu sendiri, karena secara posisi Rans seharusnya dia bisa lebih siap lagi untuk melakukan war, tapi ternyata harusnya area sentral udah mulai berdarah karena sudah ada tembakan. Tapi gua nggak lihat ada ses sebetulnya area sentral, tapi FA kenapa di sana harus tumbang oleh salah satu player dari SIS Gububa. Iya ya, dan tadi ngomong-ngomong tentang Iki itu nyaris aja ya dia dipulangkan Nyaris karena banget. lobby pagi-pagi. Untungnya masih ada motor juga, akhirnya dia bisa regroup lagi sama teman-temannya. Tapi tadi kalau misalnya dia nggak bergerak dengan secepat itu, mungkin kali ini dia tinggal nama aja kali ya. Tapi hati-hati MBR, Anda kedatangan tamu lagi kali ini di sisi lain ya, dimana kita lihat ada teman-teman dari Rans Esport yang sudah siap untuk melakukan upaya rush ke arah pertahanan dari MBR. Tembakan sudah mulai dibuka oleh seorang Winenzi, tapi dari kiri tanpa disadari ada motor yang hanya melewat saja. Klub sudah mulai dibuka kali ini. Kita lihat dari Winenzi gak mau bergerak keluar karena teman-temannya juga bakalan stay di dalam aja dulu. Mereka bakal ngebiarin teman-teman dari Zoom itu berkeliaran di luar, tapi ternyata Zeus berhasil dijatuhkan begitu saja. Tembakan balasan ke arah seorang Iki kali ini masih belum bisa membuat seorang Iki mundur, malahan maju masuk dengan adanya satu player yang dilumpuhkan. Ini akan menjadi satu info yang cukup baik ke arah MBR, di mana satu tembakan kritikal masuk, 2 player berhasil dijatuhkan, 3 player bahkan tersisa 1 aja. Tembakan balasan seorang Iso berhasil diculik. Easy PG pun, oh my god, what a nice play. 1 versus 2 kali ini. Apakah bisa menyelamatkan timnya? Namun ternyata MBR Epsilon gak bisa lanjut dan harus puas di posisi ke-12, Bigan. Yes, peran penting kali ini ditunjukkan oleh seorang Rama luar biasa. Yang mereka lakukan ini udah benar-benar terkomunikasikan dengan baik ya. Apalagi memang pergerakan Rama ini benar-benar ngedistract pendengaran dari player-player tim MBR di sana. Tidak bisa melakukan pendengaran step dengan baik karena motor yang dikendarai nama Rama ini jadi ganggu suara di telinga mereka, ganggu gitu suara loh. step musuhnya ya. Nah itu dia, jadi memang peran Rama di sana dengan warnya nggak terlalu jauh kayak gitu bener-bener penting. Jadinya tadi sempat ada momen satu orang dari MBR-nya malah ke knockdown, juga mungkin tidak lepas dari perannya Rama tadi. Cuma sayangnya tadi memang 2 orang di belakang dari Rans itu udah low dua-duanya, satu ke takedown juga. MP40 dari EasyPG tadi agak sedikit agak sedikit meleset, sampai akhirnya malah Iskonya tadi yang udah ke end duluan. But it's okay, masih ada koin ataupun revival spot yang bisa dipakai dan mereka juga cuan banget. Mereka dapat bonus kuat loh tanpa kabur satupun. Tapi itu riset yang sangat bagus bisa gue bilang dari Zoom Esport ya. Dimana dari Rans Esport ya tadi ya. Dimana mereka tadi itu bisa ketika Iki hampir saja terculik, dia regroup sama teman-temannya lalu balik lagi dan meratakan satu tim sekaligus. Tapi ini dia Zoom kali ini berhadapan langsung dengan tim First Rider, di mana satu player dari tim Zoom malah terculik saja oleh seorang Aduh, udah cosplay tapi masih tetap terdeteksi tembakannya. Scooper pun dari arah belakang ada tembakan yang tidak diduga-duga. 3 player tim Zoom kali ini mencari keberadaan musuhnya, tapi hati-hati, tim fight yang terlalu lama bisa jadi memancing musuhnya yang lain. Satu player tersisa di bawah, masih dicari, udah mulai kelihatan. Dan sayang sekali tanpa adanya perlawanan,
First Rider Storm pun harus pulang di posisi ke-11 Bigan. Oh my god. Momentum comeback dari Granat sih sebetulnya Iya, tadi, iya. andai saja Granatnya nggak kena gitu ya kan. Terus tadi kalau misalkan kena cuma ngurangin beberapa darah mah kayaknya nggak masalah Ya itu nggak mah. masalah Itu sebenarnya, tapi itu masalahnya langsung kenok langsung gitu kan loh. knock gitu dan itu Aduh. jadi momentum tentunya Ah, untuk melakukan titik balik ke arah musuhnya gitu kan. hah, Kita lihat kali ini Bonafide bermain cukup santai ternyata ya Bigan. Mereka ya, nggak mau ambil resiko karena tadi juga di match sebelumnya tidak terlalu maksimal ya. permainan mereka. So mereka akan bermain lebih safe lagi kali ini. Nah, ngomongin soal strategi lagi nih, gue balik lagi nih. Soalnya Apa tuh, dari apa tuh? tadi yang dibahas tuh 1-3 sama main berempat. Main empat. Yang jadi minus main berempat dengan adanya revival point itu adalah ya udah komit. Ya kayak Komitnya. tadi. Covid Udah, sekalinya selesai. hilang ya udah semua hilang ya dari MBR tadi ya. Iya, kayak Kayak MBR gitu, terus gitu. First Rider juga hilang. Kalau udah hilang ya udah hilang semuanya. Kalau misalkan lu main 1-3 masih ada kesempatan tapi itu pun tidak pasti karena satu orang dengan power firing satu orang yang bisa apa kalau misalkan ketemu musuh. Kecuali dari 3 orang ini yakin banget bisa kuat nahan musuhnya, ya udah lepasin satu untuk ngebangkitin mereka lagi. Tapi berempat pun ya gimana ya dengan adanya revival point kayak gini, mereka akan sedikit kesulitan dalam segi apa? Misalnya mereka udah tumbangin musuhnya dihidupin lagi, resource kita udah berkurang dong. Iya. Musuhnya baru hidup lagi, kita harus keluarin lagi resource terus-terusan. Ya paling minusnya itu aja kalau Iya. menurut gua pribadi. Tapi kalau plusnya ya mereka akan terus berempat. Nah kita pindah Trans Esport kali ini dengan 4 poin killnya masih haus ternyata. Iya. Next target kali ini sudah mulai terlihat, ditembakin aja nih Bigan ternyata motornya. Aduh, Isco sayangnya juga harus sudah terculik di sana bahkan tidak mampu diselamatkan. Rans easy peasy sudah ditugaskan untuk mundur dan melarikan diri dari area pertempuran. Padahal pergerakan dari Rans sebetulnya mereka sudah berhasil untuk mendapatkan tempo permainan dari 2 game terakhir, tapi di game ketiga kali ini sayangnya harus didatangi oleh tim FE Sports yang juga tim ini sedang mendapatkan tempo permainannya. Udah langsung didatengin aja karena emang posisinya udah diketahui arah larinya oleh seorang Graf. Vector langsung bakal masuk dan tumbang, hilang dari muka bumi. Rans tumbang di posisi ke-10 dan sejauh ini sudah ada 3 tim yang pulang ke lobby. Ini artinya apa ya, perang di awal ini memang cukup intens di area-area yang berbeda. Lebih tepatnya di area pulau bawah ini udah ada 2 tim yang balik ke lobby. Yap. Di arah belahan bumi yang lain juga di sini Void 69 sudah mulai bertemu dengan tim dari CSGO Boba. Distraksi sudah dilakukan di sana oleh Kedai dengan vehicle-nya masuk dengan menggunakan Misha juga supaya lebih sulit untuk ditembak. Aduh, kok jumping kayak gitu. Jumping. Ada Drian. Di arah mana Drian kenok nih? Oh, jauh banget ya di Yes, sana ya. jauh banget. Sayang Tapi banget. ngomong-ngomong tentang 3 tim udah pulang ke arah lobby, iya 3 tim yang tadi pulang kalau lu lihat mereka nggak ada melakukan setup 3-1. Mereka Ya. main berempat ya. Jadi agak sedikit jarang kita lihat di map kali ini ada yang main 3-1 tapi oh my god hati-hati. Bocil, ada hand cannon yang coba dilantarkan ke arah musuhnya. Oke. Satu player berhasil ditumbangkan. Ini Cil. menjadi momentum tapi Belakang, hati-hati di Ucil. belakang ada satu player yang lagi jongkok. Hampir saja Bocil ter-take down. Oke. Respon tangan yang cukup cepat dari seorang Bocil mampu menumbangkan 2 player dari tim Point 69. Bagus banget. Tadi gue deg-degan hampir aja kena HBD ya dari seorang Iya. Bocil. Dan masih bisa cukup cepat respon dari Bocil. Itu gila. Gue kalau jadi musuhnya gue juga kaget tapi gitu. Bocil soalnya loncat tiba-tiba dia Iya. lagi ngumpet gitu kan. Dia kaget, Bocil kaget gitu. Iya. Bocilnya juga nggak ngeliat ke belakang dulu lagi. Iya, dia fokus Langsung ke yang di parkour depan. Iya, iya. Karena dia Aduh. kenokin yang di depan, yang di depannya dia mau coba langsung end biar gak ngasih info ke temen-temennya yang lain kan. Nah, taunya dia di belakangnya ada. Aduh, gue kaget juga tapi kalau jadi musuhnya sih. Oke, dan harusnya 2 orangnya masih selamat ya tadi ya. Dari tim Void 69 kayaknya udah langsung cabut juga tapi masih belum jauh-jauh harusnya dari areanya si CSGO Boba karena tadi setelah satu orang pertama keculik tadi juga sempat dihidupin lagi deh kalau nggak salah, tapi gue masih belum ngelihat juga di minimap posisi dari Void 69 ada di sebelah mana dan lebih banyak lagi sekarang tim-tim yang menggunakan formasi biasanya. Jadi revival point ini bukan jadi strategi utama harusnya Yap, menurut gua. betul. Ini bisa jadi strategi buat apa ya, pilihan aja gitu Ya, loh. plan B lah ya Lah, mungkin. plan Karena B. sebenarnya tanpa adanya revival point pun sebelumnya mereka emang mainnya berempat gitu. Nah, itu dia. Mungkin itu yang harusnya bisa ditekankan ke setiap tim yang lagi main. Tapi balik lagi memang strategi adalah pilihan mereka. Strategi Kalau mereka. misalkan mau jalanin 1-3 juga nggak jadi masalah. Tapi kalau misalkan dari gue ya, dari pandangan caster mungkin dari lu juga,
main berempat Lebih dengan stick together terus bersamaan juga kan sebetulnya memang itu yang biasa mereka lakukan. Kalau misalkan ketika war terus lu kalah 2 orang udah mati, kalau 2 orang masih bisa cabut ya udah cabut aja tarik karena masih ada revival atau revival point yang bisa dipakai. Bedanya sama dulu adalah ketika lu udah keculik 2 udah nggak bisa lagi dihidupin lagi. Iya, tapi at least dari tim fight-nya kalau lu stick berempat itu akan lebih sedikit alot daripada lu 3-1 gitu. iya. Dari segi setup atau segi backup gitu kan, itu akan lebih sedikit alot. Sedangkan kalau misalnya lu mengandalkan 3-1 itu akan membuktikan bahwa pertahanan lu akan sedikit lebih terguncang lagi tentunya Setuju. daripada mereka berempat, dan itu membuktikan bahwa mereka kurang percaya diri gitu kan jadinya. Ya. Kayak Ini gitu. juga yang mungkin diperlihatkan oleh tim DG Esports sebetulnya. Begitupun dengan Zip juga yang tadi sebetulnya main sistem selalu berempat dan lagi-lagi mereka kali ini harus bertemu. Ngomongin soal di game-game sebelumnya, setelah 2 game dilalui kali ini masih tetap diungguli oleh GRC Aphrodite. Sekalipun kayak di game kedua tadi dia nggak dapetin Buya, tapi mereka masih ada di 5 besar sampai akhirnya ya mereka masih bisa muncaki dengan sementara dapetin 33 poin. Zoom Esports juga tiba-tiba naik dapat 29 poin bersama dengan CSGO Boba di posisi keduanya. Yes, tapi balik lagi ya, semuanya kita omongin tadi tentang revival point segala macam itu hanya opini dari kita Iya. aja. Sebenarnya kita udah sempat sampein juga plus minusnya itu banyak banget. Namun kita back to the game, di mana tim FA kali ini menerima high pressure dari arah high ground, di mana Dragon Phoenix menerima beberapa satu tembakan yang cukup sakit. Gua rasa Suzana, apakah granatmu akan dibuka kali ini, tapi tembakan yang cukup legit dari seorang Suzana mampu memulangkan satu player dari tim FA yang ada di tepat di bawah mereka. Ini menjadi salah satu langkah yang cukup baik untuk teman-teman dari tim Dragon Phoenix untuk masuk ke arah next circle, karena sebenarnya mereka udah ada di pinggiran circle-nya ya. Mengingat seperti yang udah disampaikan Bigan, zona kali ini akan bergerak lebih cepat. Jadi mereka nggak bisa lagi nunggu gitu, nggak boleh membuang-buang waktu. Di sini mereka harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Satu kelihatan tembak, kalaupun nggak mati asal bonyok bisa membuat kalian lebih aman rotasi, lakuin aja. Ini juga, ini kalau gua ngelihat dari FA Sport juga mungkin inilah kegunaannya dari revival point. Sebenarnya mereka juga main nggak terlalu berjauh-jauhan juga. Tapi kalau misalkan ngomongin soal war yang udah kayak nggak keburu, terus timingnya nggak dapet. Ketika lu harusnya dari tadi udah cabut tapi ternyata udah ada tim, mungkin ngebuat satu orang buat nahan jadi tumbal itu nggak jadi masalah. Kalau dulu numbalin satu orang supaya ya udah lu mati, yang penting kita bertiga selamat, udah mati. Si tumbalnya nggak bisa ngapa-ngapain Ya lagi. itu plusnya kan, Plusnya kan gitu. Sekarang tumbal pun udah bisa balik lagi join gitu loh. proyek Nahan pergerakan musuh supaya temen bisa selamat sekarang udah nggak jadi masalah juga. Udah nggak jadi masalah, dan bahkan untuk menjadi distraksi juga nggak masalah. Namun Bigetron kali ini Surya, oh my god, tembakan yang sangat baik masuk ke arah teman-teman dari Bigetron, berada di lower ground, tidak menjadi pantangan. Tapi kita lihat Lim langsung terjatuh, masih sempat untuk di-revive dengan adanya patahan, dimaksimalkan dengan sangat baik oleh teman-teman dari GRC. Bagus sekali. Iya, tapi memang posisinya kalau bisa gua bilang sedikit sulit, emang sulit. Di atas ada Bigetron Rasengan, di bawahnya ada DG Esports, yang mana DG sendiri udah di zona lagi. Udah bunyi-bunyi aja ini sirine, artinya zonanya bakal segera nyusut dan mereka bakal masuk ke zona. Itu nggak bisa berempat, nggak bisa duduk belakang. Iya, duduk belakang. Tapi bagus banget sih gua rasa dari GRC decide untuk rotasi aja, karena semakin lama mereka di sana mereka akan semakin terjepit. Yang jadi PR ya paling ini mereka kekurangan kendaraan aja, sedangkan dengan menggunakan satu kendaraan yang barusan sudah mulai gue rasa memancing teman-teman dari DG Esports untuk keluar tentunya, karena mereka nggak dengar suara kendaraannya kan. Dan ya tapi nggak aneh sih, udah memasuki zona ketiga atau ya kita masuk mid game ke arah late game kali ini ya, suara vehicle akan terdengar di mana-mana. Tembakan dari seorang Maal ke arah kejauhan itu cukup sakit, dan bahkan satu player yaitu seorang Raf berhasil dilumpuhkan oleh seorang Maal. Tidak berhenti sampai di situ, hujan peluru diberikan oleh seorang Maal ke arah musuhnya. Distraksi diberikan oleh seorang Reckless, kali ini langsung menggunakan motornya Bigan. Ya, tapi sayangnya dari Bonafide kali ini ternyata mendapatkan pressure juga dari arah BTR Rasengan. Rehan berada di garis pertahanan terdepan, sudah mulai bergerak mundur. Sementara hujan granat sudah mulai dilemparkan ke arah depan. Calvin berhasil menumbangkan satu orang lawan. Glue wall-nya nggak kepasang. Hampir saja blunder, tapi masih ada glue wall yang masih bisa terpasang juga. Kembali coba digelontarkan granatnya. Calvin lagi-lagi lukis yang kali ini harus ditumbangkan dari sebelah belakangnya. Gustav, satu orangnya coba untuk melarikan diri dari Bigetron Rasengan. Coba disiapkan senjata parafalnya. Sudah ditembak, tapi GX
bakal sulit Careful. untuk selamat karena Gustav begitu komit ke arah depan, di bawahnya sudah ada Surya no. juga, dan kali ini harus sudah tumbang. Lagi-lagi granat dari Calvin sangat-sangat membuat BTR Rasengan kesulitan. Ini dia minusnya juga kalau gua lihat dari FS. Lagi-lagi terus dia mati, dia di revive lagi. Di akhir perang sama Dragon Phoenix, dia nggak punya resource yang banyak, dia nggak punya glue yang banyak, dia nggak bisa ngapa-ngapain juga pada akhirnya di hadapan Ranix. Ya betul sekali, dan seperti yang tadi udah dibahas juga, FE lagi dan lagi menghidupkan kembali teman-temannya, so masih bisa bergabung di Purgatory. Ya. Namun dari Mario, JRC-nya dan kawan-kawan lumayan terjepit posisinya, tapi kita lihat mereka bisa membagi vision mereka, namun akan fokus dulu pada satu tempat, yaitu di G Sport. Oh my god, dengan sangat cepat ada isi grenade juga yang dilempar untuk mendelay pergerakan dari teman-teman di G Sport. Namun dari sisi lain kali ini musuhnya yaitu Zoom Esport kali ini menjadi next target untuk teman-teman dari GRC. Sebenarnya kalau kita bisa bilang secara posisi GRC lebih unggul, tapi mereka mau coba ngeladenin dulu. Sisi lain CSGO Boba, Kubel harus langsung ditumbangkan begitu saja. Bakal coba untuk di spam granat aja terlebih dahulu, namun Dragon Phoenix harus posisi-posisikan 6. Penta udah mulai mengaktifkan Ronald tadi, juga membawa beberapa glue wall untuk melindungi dirinya. Namun menurut gua nggak akan begitu bertahan lama. Gila, Zoom udah punya 10 poin eliminasi loh, Bigan. Gokil. Ini dia the power of Zoom Esport, dan dia cuma dapat ngidupin sekali doang loh. Yang mati dari tadi dari Zoom Esport itu cuma Rapa doang. Dan cuma dia doang yang tadi yang sempat hidupin. Ini artinya permainan sustain mereka tetap berempat itu benar-benar masih work dipakai gitu loh. Kalau misalkan lu pada masih percaya sama rekan-rekan timmu sendiri, lu ngerasa team fight lu berempat masih kuat, kenapa enggak gitu loh, mati satu masih bisa dihidupin kok, santai. Ya betul sekali. Mati satu masih bisa dihidupin. Itu tadi udah sempat kita bahas juga ya, tumbal proyek di sini akan menjadi ya tidak terlalu sulit dengan adanya revival point gitu. Namun kita lihat masing-masing tim langsung melakukan rotasi. Udah ada GRC. Oh my god, Bigan. Tabrak di sana. Sayangnya dari Bonafide hanya mencekan 2 orang saja karena Calvin tumbang di luar zona, dan akhirnya ternyata malah CSGO Bobanya tumbang di posisi keempat. Zoom Esports mendapatkan momentum masuk ke dalam zona selanjutnya. Di sebelah kiri JRC juga Lim sudah begitu low. Bonafide-nya masih survive di hadapan sana. Sebuah granat dari Putra sudah disiapkan. Surya yang bukan Dharma ditumbangkan. Damage juga diberikan sudah cukup sakit, dan jebret. Di sana juga ada lemparan granat balasan ke arah dirinya. Masih, tapi putranya juga ternyata granat dari Rehan yang berhasil untuk menumbangkan satu persatu member dari Zoom Esports, membahayakan dua player dari King Kong ini. Tapi tembakan dari Rehannya malah miss. Masih ada Glual seorang Gustav, reload dulu, masih coba ditekan dulu shotgunnya. Glual terakhir dibuka, tapi sayang Bonafide tumbang lagi-lagi ini. Dua tim yang tadi sebenarnya udah dapetin Buya, malah rebutan Buya lagi, dan GRC mendapatkan kembali momentumnya. 10 kill untuk di round kita yang